Sebenarnya bagi saya tidak ada argumentasi yang kuat untuk harus ditanggapi. Tapi karena berhubung di grup-grup semua platform ini sudah beredar luas dan viral, sehingga tidak sedikit orang yang terprovokasi dan tidak sedikit orang yang memberikan tanggapan-tanggapan. Karena itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai pendeta muda, saya ingin memberikan beberapa tanggapan yang menurut saya penting saja. Jadi khususnya dalam konteks apa dia mengklaim Yesus itu pribadi yang buruk. Mari kita lihat sama-sama. Sebelum itu silakan nonton dulu videonya yang berdurasi 2 menit 13 detik, dan itu saudara akan lihat banyak kepalsuan, banyak bualan kosong yang Mr. X ini sebutkan atau bicarakan di video ini. Silakan menyaksikan. Yesus menunjukkan pribadi yang buruk sepanjang kitab suci. Saya bukan bermaksud menghakimi, tetapi ini fakta di dalam catatan kitab suci. Ketika saya membaca, dia menyuruh untuk membenci orang tua, dan juga dia merusak bait Allah, terus dia melanggar hukum Yahudi, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu hukum yang sangat-sangat ditaati oleh orang-orang Yahudi. Maka di dalam 10 hukum itu Tuhan menyatakan, ingatlah akan hari Sabatmu. Padahal beberapa hukum itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan, tetapi khusus di hari Sabat ingatlah. Karena memang orang Yahudi paling taat dengan melakukan hukum Taurat, tetapi Yesus sangat kurang ajar di sini, tidak taat pada hukum Taurat, dan dia menjungkir balikan, merusak, jualan, marah-marah, dan menyatakan kepada muridnya, engkau iblis, dan lain-lain. Pribadi yang tidak sekolah atau mungkin tidak pernah menikah, hidup hanya di luar, pokoknya teladan lah. Tidak ada teladan satupun yang layak kita mau ikuti, ambil petik daripada Yesus. Karena dia bukan orang yang sangat berprestasi, prestasi apa, sangat tidak ada. Dia mungkin menjadikan salah satu idola, figur atau tokoh yang perlu muda-mudi atau siapapun yang mau ikut, kayaknya pikir baik-baik dulu, soalnya kurang menarik kepribadian Yesus untuk dicontohi dan diikuti. Memang bersilat lidah itu identik dengan penganut sesat atau pengajar sesat, bidat-bidat di manapun sepanjang abad. Semua bidat-bidat yang muncul itu memang pintar dalam bersilat lidah. Kalau saudara lihat di video tadi itu, beliau ini mengatakan, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi sepanjang Alkitab menunjukkan Yesus itu pribadi yang buruk. Dia sudah menghakimi, tapi lihat dia bilang, saya tidak bermaksud menghakimi. Sepanjang Alkitab, kira-kira ayat mana, Alkitab bagian mana yang menyebutkan Yesus pribadi yang buruk? Karena fakta dan kebenarannya bahwa justru sepanjang Alkitab itu menunjukkan tentang karya-karya keselamatan yang dilakukan oleh dan melalui Yesus Kristus. Jadi dari itu poin yang pertama, beliau ini memang sudah sesat, dan dalam kesesatannya dia membual banyak sekali omongan kosong, dan itu bahaya untuk memprovokasi orang lain, khususnya jemaat kita.
dan itu berbahaya sekali. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dalam upaya beliau ini membenarkan argumentasinya dan dia ingin buktikan Yesus itu pribadi yang buruk. Dia mengatakan karena sepanjang Alkitab Yesus menyuruh orang membenci orang tua, ya. Tapi kita lihat di sini dia tidak menyebutkan ayat Alkitabnya di mana Yesus bicara itu dalam konteks apa. Dan dari situ kita lihat orang ini bukan orang yang bertanggung jawab. Ini orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin cari sensasi, ya, cari perhatian. Jadi itu pertama. Nah, tapi coba kita lihat kalimat yang dia maksudkan itu ada di Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ikuti saya membacakan untuk saudara mengerti. Yesus bicara ini dalam konteks pada waktu orang mau mengikut Yesus, Yesus mengatakan segala sesuatu harus dilepaskan. Orang tua, saudara-saudara, nyawa sendiri itu harus dilepaskan. Saya baca ayatnya untuk saudara lebih paham lagi. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, rupanya beliau ini pamer buku-buku filsafat. Ada beberapa buku yang jadi background dalam videonya itu. Tapi secara definisi saja beliau ini, bodohnya luar biasa. Dia tidak paham soal definisi. Kita bandingkan di Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia menyebutkan demikian. Ayat yang sama ya, Lukas pasal 14 ayat 26. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus mengasihiku lebih daripada ibu bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan saudarinya, bahkan dirinya sendiri. Jadi membenci itu dalam konteks kasih harus lebih kepada Kristus. Dan istilah benci dalam bagian ini tidak seperti yang dipersoalkan oleh orang dalam video ini. Benci di situ tidak dalam konteks pengertian benci yang negatif, yang mungkin orang yang bicara ini dan semua orang praktekkan dalam hidup. Tapi benci di sini adalah bahwa untuk mengikut Yesus, kasih harus utamanya itu kepada Kristus. Itu yang pertama. Dan dalam hal itu, Mr. X ini dia sesat, dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, beliau ini mengatakan Yesus itu pribadi yang buruk karena merusak bait Allah dan juga melanggar tradisi Yahudi, khususnya hari Sabat, karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, di dalam pengajaran Yesus, pengajaran yang juga dicatat di dalam Injil-Injil itu lebih terang, lebih jelas. Jadi bagian ini saya kira tidak perlu ditanggapi. Tapi karena beliau hanya ngomong, tidak sebutkan ayatnya di mana itu Yesus lakukan dalam konteks apa, itu tidak jelas. Maka saya sampaikan di sini, bagian itu ada di Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai yang ke-17. Kalau saudara lihat di sana, maka itu perikopnya itu Yesus menyucikan bait Allah. Jadi Yesus merusak atau membalikkan meja dan seterusnya di bait Allah karena bait Allah itu orang-orang Yahudi jadikan sebagai tempat berdagang. Mereka transaksi di sana. Bait Allah itu rumah doa, itu tempat kudus dan tidak boleh dicemari dengan berbagai aktivitas apalagi berdagang. Dan Yesus marah karena ada dosa, ada kesalahan di sana. Lalu Yesus menyucikannya. Dan setelah itu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang datang. Karena kalau kita lihat di dalam bagian yang lain, Yesus mengajarkan
bahwa jiwa manusia itu lebih penting daripada peraturan. Dan di sini kita lihat Yesus melihat mana yang lebih utama yang harus dilakukan. Maka orang dalam video ini kalau menyebut dirinya Yesus buruk karena merusak bait Allah, berarti kita lihat maka justru orang ini yang tidak benar. Karena waktu itu Yesus membalikan meja dan mengacaukan semua jualan dagangan di sana karena dalam konteks ada transaksi yang buruk, yang berdosa, yang cemar di dalam bait Allah. Dan orang ini menjadi pahlawan atas dosa dan kejahatan orang yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi dari itu sudah kita simpulkan siapa orang ini ya. Orang ini kasihan sekali. Dia sudah sesat dan mau berusaha untuk menyesatkan orang lain. Jadi ini bidat ya, ini nabi palsu yang perlu diwaspadai. Jadi pengajarannya itu bolak-balik, dia bersilat lidah ya, seolah-olah seperti dia bicara sesuatu. Itu yang kedua. Orang ini mengatakan Yesus itu sangat kurang ajar. Pertanyaannya, kalau Yesus itu sangat kurang ajar, lalu mengapa orang-orang dari agama lain juga menghormati Yesus? Misalnya seperti Islam kan mereka menghormati Yesus dalam konteks sebagai Isa. Meskipun tidak seperti kita, kami yang Protestan atau Kristen dalam konteks Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Islam mengakui bahwa Yesus itu Nabi. Apakah yang kurang ajar itu bisa disebut sebagai Nabi? Atau seperti satu tokoh dari Hindu namanya Mahatma Gandhi, dia sangat menghormati Yesus. Dalam konteks apa? Dalam konteks moral dan juga kemanusiaannya. Orang kurang ajar apakah bisa dihormati oleh orang-orang dari agama lain? Bahkan banyak sekali manusia di bumi ini secara agama meskipun berseberangan, tapi mereka sangat menghormati, menghargai Yesus. Dan dari itu kita simpulkan bahwa orang ini betul-betul orang yang susah diatur, orang yang sudah tersesat, dan dia perlu ditolong. Yang keempat, dia mengatakan Yesus itu bukan orang yang berprestasi. Kira-kira yang dia maksudkan itu prestasi dalam konteks apa? Karena dalam konteks kepemimpinan seluruh dunia hari ini kan teladan Yesus. Dalam hal etika, moral, kerohanian, dalam semua hal seluruh dunia hari ini kan mengikuti contoh dari Tuhan Yesus. Yang dia maksudkan prestasi dalam konteks apa? Kalau begitu saya tanya balik, beliau yang bicara ini punya prestasi dalam bidang apa? Dia punya prestasi apa? Ya, saya tidak bermaksud kita saling menyindir, saling menghina, tapi saya rasa itu omongan-omongan yang sedikit melampaui batasnya, dan saya kira itu sungguh-sungguh buruk. Di akhir video ini saya ingin tegaskan lagi, garis bawahi lagi bahwa orang ini memang tidak bertanggung jawab. Orang yang sungguh-sungguh tidak bertanggung jawab ini sudah memviralkan diri di semua platform. Karena itu bagi saudara-saudara yang menontonnya, yang melihatnya, yang mengikuti alur bicaranya, jangan terprovokasi ya. Jangan terprovokasi. Tidak ada sesuatu yang kuat yang dia bicarakan. Itu semua hanya omongan kosong, tapi dia menghina. Kalau mungkin ada orang yang kenal dia, perlu menolong dia. Mungkin dengan caranya memberi dia konseling atau memberikan dia pendampingan supaya dia bisa
sadar kembali dan dia bisa mengerti apa yang baik, apa yang buruk. Karena ini sepertinya ngomongannya bukan hanya dalam konteks agama dan keyakinan, tapi dalam semua hal. Uh, Beliau ini, Mr. X ini sungguh-sungguh tersesat dia. Dia dari satu zaman yang sudah maju, dia sendiri sudah tersesat dan dia sudah bingung mau maju ke arah mana, mundur bagaimana, dia sudah bingung. Jadi perlu menolong dia. Kiranya Tuhan memberkati. Saya Pendeta Leno Kaningga, dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditanggapi. Ada kesempatan-kesempatan berikut akan terus memberi pencerahan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.